Oke, halo semua, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal kupas tuntas nih salah satu topik yang, penting banget di akuntansi. Koreksi kesalahan. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Nah, coba bayangin, atau mungkin pernah ngalamin sendiri ya, tiba-tiba sadar, waduh, transaksi tahun lalu ada yang salah catet. Rasanya kan pengen punya mesin waktu ya, balik ke belakang buat benerin. Tapi tenang, di akuntansi ada kok caranya. Dan ternyata nggak serumit itu. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan kunci, terus kita bedah beberapa studi kasus, abis itu kita simpulkan jadi aturan mainnya, dan terakhir ada tantangan kecil buat kalian. Sip, sekarang kita masuk ke dagingnya. Sebelum kita utak-atik jurnal koreksi, ada satu, dan ini beneran cuma satu, pertanyaan yang jadi kunci dari segalanya. Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin semua langkah kita selanjutnya. Pertanyaannya simpel, kapan kesalahannya ketemu? Nah, ini dia nih, game changernya. Jadi ada dua skenario. Kalau kesalahannya ketemu di tahun yang sama, bukunya belum ditutup, gampang, benerinnya tinggal langsung aja ke akun yang salah itu. Simple. Tapi, kalau kesalahannya itu dari tahun lalu dan ketemunya baru sekarang, ceritanya beda. Bukunya kan udah dikunci tuh, jadi kita harus pakai pintu rahasia. Pintu rahasia ini namanya akun saldo laba atau retained earnings. Terus saldo laba itu apaan sih? Gampangnya gini deh, anggap aja saldo laba itu kayak raport nilai akhir perusahaan yang dikumpulin dari tahun ke tahun. Semua laba bersih dari periode sebelumnya itu ngumpulnya di situ. Nah, kebayangkan kalau laba tahun lalu ternyata salah hitung, ya otomatis nilai di rapor ini juga jadi salah dong. Makanya kita harus benerinnya langsung di rapornya, langsung ke akun saldo laba itu. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung terjun ke contoh kasusnya ya, biar lebih kebayang. Kita mulai dari yang paling sering kejadian nih, kesalahan di pos beban dan pendapatan. Nah, jenis kesalahan ini tuh punya nama keren, counterbalancing error. Bayangin aja kayak jungkat-jungkit. Salah di tahun pertama bikin dia miring, tapi di tahun kedua dia seolah-olah lurus lagi dengan sendirinya. Tapi, walaupun gitu tetap aja harus dibenerin, biar laporan tiap tahunnya bener-bener akurat. Oke, kasus pertama. Coba lihat. Jadi, di tahun 2025, ceritanya perusahaan bayar premi asuransi buat setahun penuh, nilainya 100 juta. Nah, akuntannya mungkin lagi buru-buru, langsung aja catat semuanya jadi beban asuransi di tahun 2025. Padahal harusnya kan nggak gitu. Harusnya itu jadi aset dulu, masuk ke asuransi dibayar di muka, karena kan manfaatnya kita nikmatin sampai tahun 2026. Nah, gara-gara kesalahan tadi, efeknya jadi kayak domino. Laba tahun 2025 jadi kelihatan lebih kecil dari seharusnya kan, karena bebannya kegedean. Terus imbasnya ke tahun 2026, di tahun 2026 karena nggak ada beban asuransi yang diakui, labanya malah jadi ketinggian. Ini yang tadi disebut counterbalancing, seolah-olah impas dalam 2 tahun. Tapi masalahnya laporan per tahunnya jadi nggak benar. Itu bisa bahaya buat pengambilan keputusan. Terus, gimana cara benerinnya di tahun 2026 pas bukunya udah ditutup? Logikanya gini, kita kan udah nggak bisa nyentuh lagi akun beban asuransi punya tahun 2025, udah dikunci. Jadi, kita pakai pintu rahasia kita tadi, saldo laba. Kita debit beban asuransi buat ngakuin beban yang emang jatahnya tahun 2026. Terus kita kredit saldo laba. Kenapa? Karena ini cara kita bilang, laba tahun 2025 yang kemarin kecatat kerendahan, kita naikin lagi ya. Gitu logikanya. Oke, itu tadi kalau kasusnya lintas tahun ya. Nah, gimana kalau salahnya di tahun ini dan ketemunya juga tahun ini? Wah, ini sih jauh lebih gampang. Yuk lihat contohnya. Oke, kasus kedua. Ceritanya perusahaan bayar buat servis mesin, tapi entah kenapa dicatatnya malah jadi beban iklan. Nah, kalau dipikir-pikir, laba bersih totalnya sih nggak berubah ya, karena sama-sama beban. Tapi ini bahaya, klasifikasinya salah total. Bayangin aja manajer marketing lihat budget iklan tiba-tiba bengkak, padahal uangnya buat benerin mesin, bisa salah ambil keputusan kan? Nah, karena ini ketemunya di tahun yang sama, sebelum tutup buku, benerinnya gampang banget. Nggak perlu panggil-manggil saldo laba. Kita tinggal bikin jurnal buat mindahin aja. Debit beban perawatan, biar angkanya masuk ke pos yang benar, terus kredit beban iklan, buat ngosongin angka yang salah tadi. Udah, gitu doang. Simple. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita bahas kesalahan yang lebih bandel. Kalau yang tadi kan kayak jungkat-jungkit, bisa lurus sendiri. Nah, yang ini enggak.
Efeknya bakal nempel terus di laporan keuangan kalau nggak kita benerin. Biasanya ini kejadian di aset tetap atau persediaan. Ini nih, salah satu kesalahan paling fatal dan jujur aja sering banget kejadian. Perusahaan beli komputer, 12 juta. Harusnya kan itu jadi aset ya kan? Dicatat sebagai peralatan, terus disusutin pelan-pelan selama katakanlah 3 tahun. Ini malah langsung digebuk semua jadi beban operasi di tahun 2023. Langsung habis saat itu juga. Wah, dampaknya kemana-mana. Pertama, jelas laba tahun 2023 jadi anjlok parah. Beban 12 juta langsung masuk setahun. Kedua, lihat neracanya. Aset perusahaan jadi kelihatan lebih kecil, seolah-olah nggak punya komputer itu. Dan yang paling parah, kesalahan ini bakal jadi hantu yang terus-terusan muncul di laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Nggak akan hilang sendiri. Oke, tenang. Jurnal koreksinya emang kelihatan agak rame. Tapi kalau kita pecah-pecah sebenarnya logis banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Langkah 1, kita harus munculin lagi aset yang hilang. Caranya, debit peralatan 12 juta. Oke, sekarang komputernya udah nongol di neraca. Beres. Langkah 2, kita harus catat penyusutan untuk tahun ini, tahun 2024. Asumsinya kan penyusutan 4 juta setahun. Jadi kita debit beban depresiasi 4 juta. Langkah 3, kita juga harus catat akumulasi depresiasi yang kelewat dari tahun lalu. Jadi kita kredit akumulasi depresiasi sebesar 4 juta. Nah, langkah terakhir yang paling penting, saldo laba. Kenapa kita kredit 12 juta? Gini mikirnya. Kita kan mau membatalkan beban 12 juta yang salah di tahun lalu kan? Dengan batalin beban, artinya kita naikin laba tahun lalu sebesar 12 juta. Nah, cara naikin laba tahun lalu yang udah ditutup, ya lewat kredit saldo laba ini. Masuk akal kan? Oke, setelah kita lihat macam-macam kasus tadi, sekarang kita coba rangkum jadi semacam cheat sheet atau kerangka kerja yang bisa kalian pakai setiap kali ketemu soal koreksi kesalahan. Intinya, cuma ada 4 langkah ajaib. Pertama, selalu bandingin. Jurnal yang salah kayak gimana, yang benar harusnya gimana. Kedua, hitung efeknya ke laba bersih. Ketiga, dan ini kuncinya ya, pastiin dulu, ini kesalahan tahun ini atau tahun kemarin. Dan terakhir, baru dieksekusi jurnal koreksinya. Ingat, kalau urusannya sama tahun kemarin, jagoannya selalu saldo laba. Dan yang perlu kita ingat, tujuan akhir dari semua ini tuh simple banget. Tujuannya bukan buat nyari-nyari siapa yang salah ya, tapi buat bikin laporan keuangan kita jadi jujur lagi. Kita mau laporan itu nunjukin kondisi yang sebenarnya, seolah-olah kesalahan itu ya emang gak pernah terjadi. Oke, sebagai penutup saya mau kasih satu pertanyaan buat dipikirin. Pertanyaan ini bakal ngajak kita mikir lebih dalam lagi. Nah, dari semua jenis kesalahan yang kita bahas tadi, ada yang salah klasifikasi, salah waktu, sampai yang salah ngejadiin aset. Menurut kalian, mana sih yang paling licin? Yang paling gampang kelewat sama auditor? Coba deh pikirin. Kenapa? Jawabannya bisa ngasih kita petunjuk di mana sih titik-titik paling rawan dalam akuntansi. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Makasih banyak udah nyimak. Sampai ketemu lagi.